Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat UMKM seluruh Indonesia, wabil khusus UMKM Kabupaten Tegal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Amal, asal dari Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Kami dari Koperasi Bina Masyarakat Batik Tegalan, yang mana Koperasi Bina Masyarakat Batik Tegalan sudah berbadan hukum sejak tahun 2012 hingga saat ini. Alhamdulillah masih dalam aktif, dan kondisi pada tahun 2021 ini kita mengalami beberapa pergerakan yang cukup signifikan, baik itu dalam kondisi pandemi maupun tidak pandemi. Kita Koperasi Bina Masyarakat Batik Tegal memiliki visi dan misi menjadi koperasi yang unggul dan profesional dalam mensejahterakan UMKM khususnya di Kabupaten Tegal maupun anggota dari Koperasi Bina Masyarakat. Adapun misi untuk Koperasi Bina Masyarakat Tegal yang pertama adalah untuk mensejahterakan anggota ataupun UKM Kabupaten Tegal maupun UMKM yang menjadi anggota dari Koperasi Bina Masyarakat. Yang kedua, memberdayakan UMKM serta anggota dari Koperasi Bina Masyarakat Batik Tegalan untuk membangun sinergitas dalam bermitra. Kita mengedepankan dari transparansi dan akuntabilitas koperasi itu sendiri. Sebelumnya pada kesempatan hari ini kami diberi kesempatan oleh PSN, Badan Standarisasi Nasional Indonesia, untuk mereview daripada produk Koperasi Bina Masyarakat Batik Tegal. Adapun produk dari Koperasi Bina Masyarakat Kabupaten Tegal itu diantaranya adalah suatu masker dari kain, baik itu dari kain batik maupun dari kain perca maupun kain lainnya. Adapun hasil yang telah kami dapat dari uji di Balai Batik Jogja, dibantu oleh saudara Heri dari PSN untuk membuat sebuah uji untuk standar nasional Indonesia atas dari produk masker di Koperasi Bina Masyarakat. Adapun Koperasi Bina Masyarakat memiliki anggota 45 anggota yang bergerak dari sektor produksi batik dan produksi kain jadi atau konveksi. Dari unit usaha konveksi itu ada salah satunya yaitu memproduksi masker dari kain, baik itu dari batik maupun kain lainnya. Adapun yang saya gunakan untuk membuat masker saat ini yang memiliki standar nasional setelah diuji di Balai Batik, sehingga ini yang akan menjadi acuan kita untuk membuat masker atau memproduksi masker dari kain nonwoven untuk lapisan tengah, dan lapisan luar kita menggunakan kain water repellent atau yang kedap air, dan juga lapisan dalam ini kita menggunakan kain combat atau kain katun. Dengan produksi yang kami buat selama ini sudah memproduksi kurang lebih sekitar 200.000 sampai 300.000 pieces masker yang berjenis kain katun dan kain water repellent. Hal ini setelah diuji ternyata dari Balai Batik Jogja ini memiliki hasil yang cukup bagus. Jadi kami mengacu kepada hasil uji itu sendiri yang memiliki karakteristik untuk lolos daripada uji di SNI, baik uji dari parameter daya serap, kadar formaldehida, daya tembus udara maupun ketahanan luntur itu sendiri. Dari ke-12 parameter tes itu yang kami sangat perketat adalah dari 4 parameter tes yang wajib itu sendiri. Yang pertama, parameter pertama itu satu tadi daya serap, yang kedua kadar formaldehida, dan ketiga daya tembus udara, yang keempat ketahanan luntur kain terhadap pencucian. Nah, selanjutnya untuk SNI, sebenarnya untuk SNI itu sendiri sih istilahnya wajib enggak sih produk UMKM itu yang memiliki masker, memproduksi masker itu harus SNI. Nah, kita kembali kepada tujuan atau maksud daripada kita meng-SNI-kan produk kita. Yang pertama, kita mengetahui ketika kita memiliki produk memiliki SNI atau memiliki brand ber-SNI, maka
manfaat yang kita dapat dari produk kita yang telah ter-SNI, yaitu satu, untuk meyakinkan konsumen kita terhadap produk kita. Nah, yang kedua, menaikkan value atau daya harga lah. Untuk harga kita lebih berbeda karena telah menjamin konsumen terhadap produk-produk yang kita betul-betul berkualitas. Nah, jadi wajib atau tidaknya UMKM yang memproduksi masker itu harus ber-SNI atau tidak, itu kembali kepada kita sendiri. Nah, istilahnya itu untuk SNI sebenarnya sunnah ya. Nah, boleh ber-SNI dan boleh tidak, akan tetapi kalau tidak memiliki SNI juga untuk meyakinkan konsumen atau target pasar kita itu agak sulit, karena tidak bisa menjamin produk kita itu secara kualitas betul-betul memiliki kualitas yang sudah teruji. Nah, apabila kita ter-SNI, maka produk kita sudah betul-betul layak dan teruji, terukur. Nah, sehingga konsumen itu memilih produk kita secara yakin dan betul-betul produk kita itu bisa untuk meyakinkan konsumen. Terus untuk klaim produk itu, untuk klaim seperti yang disampaikan oleh teman kita saudara Heri itu, untuk klaim produk dari Koperasi Bina Masyarakat sendiri itu, karena kita menggunakan kain waterepellent atau yang tahan air, maka dalam pengujian pun kita melalui uji siram maupun pembasahan. Nah, dari uji siram maupun pembasahan dan daya kadar formaldehida bebas kita lolos, maka Koperasi Bina Masyarakat mengklaim, khusus untuk klaim dari produk masker Koperasi Bina Masyarakat, yaitu anti air, masker anti air. Nah, kita mengklaim itu dengan alasan karena satu, memiliki uji siram yang bagus sesuai dengan yang distandarkan oleh SNI. Nah, yang kedua, ternyata kain waterepellent itu juga sudah diakui oleh WHO. Jadi WHO dalam membuat produk itu harus yang tahan air atau kedap terhadap udara. Nah, terus jenis kain apa saja yang dalam pembuatan masker SNI itu? Ada beberapa macam jenis untuk kain yang saya rekomendasikan, diantaranya yaitu kain tisu, itu bagus untuk kita jadikan sebuah bahan masker, dan juga kain katun combat maupun kain polyester maupun kain nilon. Nah, terus kalau misal kita buat dengan kain menggunakan kain sutra misal, nah, itu kita tidak merekomendasikan untuk kain sutra, karena kain sutra itu sangat tipis, lembut, nah, dan tidak memiliki syarat yang begitu akurat. Nah, jadi cukup bagus juga kalau kita menggunakan kain yang berupa kain katun maupun kain polyester, itu sudah cukup. Terus lalu bagaimana untuk bahan maupun jenis masker itu sendiri? Untuk bahan yang kami gunakan dalam pembuatan masker ini, kita menggunakan satu, kain yang lapisan luar itu menggunakan kain waterepellent, dan kain bagian dalam itu kita menggunakan katun atau katun combat, dan di tengah ini kita ada kain lapisan kain tisu namanya. Nah, kain tisu itu sendiri berfungsi untuk sebagai filter, untuk memfilter, mengcounter dari debu-debu untuk yang masuk. Nah, terus berapa lapis yang direkomendasikan? Nah, untuk SN itu sendiri minimal itu 2 lapis dalam pembuatan masker. Mengapa? Karena kalau kita menggunakan 2 lapis cukup, ataupun 3 lapis, 4 lapis itu dibolehkan. Akan tetapi tidak boleh kalau hanya 1 lapis, karena dalam produk yang memiliki 1 lapis ini saya punya ada jenis masker yang hanya 1 lapis. Meskipun ini menggunakan kain katun maupun kain minyak, katun minyak, ini secara kasat mata memang masih terlihat nerawang gitu. Jadi ini tidak direkomendasikan oleh PSN itu sendiri. Nah, untuk masker scuba ini juga yang kemarin sempat viral, kenapa scuba itu tidak bisa
rekomendasikan yang pertama karena satu, untuk masker scuba itu memang sebenarnya ada dua macam scuba, ada yang satu genit dan yang ada dua genit. Yang tidak direkomendasikan oleh Kemendagri itu yang satu genit atau satu lapis. Kalau satu lapis itu kita masih bisa lihat dari dalam itu sangat masih terbuka untuk pori-porinya dan juga terlihat lebih tipis sehingga tidak bisa menyaring partikel di udara bebas itu secara maksimal. Berbeda dengan ini yang memiliki double genit. Ini lebih padat dan juga tebal juga, sehingga ini sebenarnya yang digunakan untuk masker ini yang menggunakan dua genit atau dua lapis. Nah, tanpa dilapisi kedua itu pun sudah sebenarnya sudah mampu untuk menyerap partikel, akan tetapi karena cenderung dalam konteks scuba ini banyak yang beranggapan itu sudah tidak layak karena hanya satu lapis. Nah, maka scuba ini sempat dilarang dalam peredarannya. Padahal itu tidak semua masker scuba itu dilarang. Nah, yang dilarang konteksnya adalah yang satu lapis, bukan yang dua lapis. Kalau yang selama dua lapis itu masih bisa menyaring partikel atau dua genit istilahnya, itu bisa untuk menyaring partikel debu, menghalau partikel debu untuk masuk ke rongga hidung kita. Nah, selanjutnya ada juga masker yang berjenis dua lapis, akan tetapi di dalamnya itu model tisu. Nah, yang seperti ini juga sebenarnya sudah masuk untuk kategori dua lapis, memenuhi syarat untuk dapat SNI, akan tetapi ini belum diuji juga dari segi kain maupun dari segi daya tembus udaranya. Nah, jenis kain yang ini digunakan itu berupa polyester dua lapis. Nah, apakah ini mampu untuk tembus dalam uji SNI? Nah, ini mungkin masih perlu diuji karena ini pun tidak ada jahitannya, ya kan, dari atas sampai bawah seperti ini, sehingga kami juga tidak merekomendasikan ini digunakan. Kalaupun digunakan pun mungkin ya artinya tidak maksimal dalam penggunaan menyerap udara bebas. Nah, ya dari beberapa produksi yang kita buat masker, salah satunya yaitu model 3D. Ada yang model 3D seperti ini dan juga ada model yang biasa scope. Nah, ini yang menggunakan kain batik, tapi ini tidak kami produksi massal. Kami sudah menggunakan yang warna terang karena dalam uji itu ternyata ada beberapa yang saya uji ternyata tidak tahan terhadap pencucian. Salah satunya yaitu untuk warna batik ini sendiri, satu tidak tahan terhadap air pencucian, yang kedua biaya uji ini terlalu mahal karena ketika saya uji ternyata ada biaya kalau ini warna tidak natural. Ini akan berbeda lagi dalam ongkos atau kos untuk uji di laboratoriumnya. Lalu bagaimana saya menyiasati supaya kita bisa menembus untuk dapat SNI? Ya tadi kita menggunakan kain yang masih muda atau kain polos atau kain warna natural. Satu, untuk mengefisiensi harga dalam uji. Yang kedua, akan lebih kuat dalam uji ketahanan warna itu sendiri. Adapun kami juga memproduksi yang warna hitam ini, tapi di dalamnya itu masih berupa warna putih, katun putih. Lapisan tengah kita pakai nonwoven dan lapisan luar kita menggunakan kain katun minyak. Jadi ini agak tebal. Nah, ini gunakan untuk yang warna hitam. Ini memang saya belum sampai ke uji ke lab. Cuma kalau yang di dalam nonwoven maupun kain katunnya itu sudah melalui uji. Kalau yang di luar itu kain katun minyak belum kita uji sejauh mana untuk bisa maksimal dalam pencapaian SNI itu sendiri. Terus untuk
syarat SNI 2 lapis, 3 lapis, 3 lapis, dan 4 lapis itu boleh. Yang selanjutnya dalam pengemasan, jadi disyaratkan dalam SNI itu sendiri. Kemarin saya sharing dengan Pak Heri untuk kemasan minimal ya, satu kemasan ya satu masker. Nah, di situ kami UKM sebenarnya agak keberatan karena kami memproduksi biasanya dalam satu kemasan itu terdapat 2 biji masker. Akan tetapi karena instruksi dari BSN, sharing setelah dengan BSN untuk satu kemasan satu masker itu lebih bagus, sehingga kita pun mengarah kepada mengikuti arahan dari BSN itu sendiri. Sekarang kita menggunakan satu kemasan satu masker. Dalam kemasan itu sendiri yang paling penting adalah untuk packing. Dalam packing itu ada rumusnya, yaitu dalam tampilannya atau dalam istilahnya kemasannya itu satu harus menampilkan produksi dari mana. Nah, itu sebisa mungkin kita uraikan dalam kemasan kita, dari yang dicantumkan dari salah satunya yaitu negara pembuatnya dari mana, terus klaim produknya itu apa, apakah itu antibakteri ataukah itu anti air atau anti droplet maupun yang lainnya. Nah, yang selanjutnya dalam packing juga harus menampilkan petunjuk penggunaan, pemakaian maupun pencucian. Nah, kemarin habis saya sharing sendiri setelah saya melihat di teman kita itu ada yang sudah menggunakan dalam sterilisasi itu sudah menggunakan ultraviolet. Maka dalam produk itu pun kami mencantumkan bahwa produk itu sudah melalui uji ultraviolet, sehingga di kemasan itu pun ada khusus label khusus berupa tulisan sudah melalui uji ultraviolet, sehingga nyaman, aman untuk langsung bisa digunakan tanpa harus dicuci. Nah, adapun dalam tampilan sebelumnya kita menganjurkan untuk dicuci terlebih dahulu, karena dalam proses pengemasan sebelum pengemasan kita itu hanya sekedar untuk steam atau proses pemanasan pada suhu tertentu terhadap masker, sehingga untuk membunuh bakteri itu masker kita di steam dengan panas yang tinggi untuk membunuh bakteri itu sendiri. Nah, dengan teman saya berinovasi melalui UV atau ultraviolet, maka dalam kemasan tersendiri tertuang untuk tulisan sudah menggunakan ultraviolet, sehingga untuk konsumen lebih tertarik juga lebih yakin terhadap produk kita secara kualitas maupun higienitas. Terus untuk selanjutnya pada kain waterepellent yang kita gunakan, sebelumnya ada review atau ada masukan juga dari teman kita bahwasannya untuk pembuatan masker yang menggunakan kain waterepellent itu lebih bagus, alangkah bagusnya itu jangan dijahit tengah seperti ini untuk dihindari. Karena apa? Untuk kain waterepellent kalaupun terjadi jahitan di tengah, maka bisa terjadi kain yang tahan air tadi bisa tembus air atau tembus udara karena terdapat jahitan tengah. Maka kita berevolusi atau kita berinovasi, kita menggunakan model 3D yang tidak ada jahitan tengahnya, sehingga ini dipastikan lebih nyaman, lebih aman karena ini di tengahnya tidak ada bagian jahit tengahnya. Nah, hanya ada di bagian tepi, sehingga ini bisa meminimalisir tembusnya udara ke dalam rongga dalam masker. Nah, mungkin itu review masker SNI yang kami sampaikan. Mungkin barangkali di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, kita sharing lagi. Barangkali nanti teman-teman dari UKM mau bertanya maupun berkonsultasi, kami membuka pertanyaan. Kalau saya bisa menjawab nanti saya tak jawab, tapi kalau saya tidak bisa menjawab nanti saya sampaikan kepada Pak Direktur PSNI langsung. Terima kasih dari saya, dari Koperasi Bina Masyarakat. Bila wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.